kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan hari ini. Haleluya. Baik saudara yang ada di gedung gereja ini, ya kita ada punya dua gedung. Sebulan sekali kita di gedung ini, luar biasa. Ya, minggu-minggu sebelumnya kita di main, ya, haleluya, di Century. Nah, saudara, saya ingin kita membaca satu ayat di mana kekuasaan Tuhan sepanjang hari, ya, dalam Mazmur 113, Mazmur 113 ayat yang ketiga. Mazmur 113 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Ya, 113 Mazmur ayat yang ketiga. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja saudara berada, yang ada di gedung, baik yang ada di online, di media-media sosial lain, ya, saudara, pemazmur ini memakai gambaran alam ini untuk mengingatkan setiap waktu, sepanjang hari, ya, nama Tuhan harus dipuji. Amin. Haleluya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, supaya nama Tuhan yang dipuji senantiasa. Amin, saudara. Ya, artinya bukan hanya pada saat kita diberkati, ya, bukan hanya pada saat kita sehat, tetapi di saat kita juga mengalami saat-saat kesulitan, dan di saat-saat kita dalam kesakitan, ya, haleluya, memang susah, saudara, kalau dikatakan di waktu kita sakit, lalu kita memuji Tuhan. Tetapi pemazmur ini tekankan bahwa dari terbitnya matahari terbit di mana ya? Di timur ya. Ya, anggap saja ini timur ya. Sampai pada terbenamnya di sebelah barat, nama Tuhan dipuji. Amin, saudara. Karena apa? Kalau matahari masih terbit, kalau matahari kita masih bisa ikuti dari terbitnya matahari, mulai jam-jam itu kita sadar, ya, bertambah jam sampai tengah hari. Bahkan sampai matahari itu terbenam, kita sadar, wah, sudah malam. Ya, biarlah pemazmur katakan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, sebagai pertanyaan sebelum kita lanjut dalam ayat ini, ya, apakah pujian kita hanya saat keadaan baik atau tetap keluar dari hati yang bersyukur setiap waktu? Ya, ini kita, ya, bertanya di hati kita, apakah
di saat kita lagi baik, atau tetap keluar dari hati yang bersyukur setiap waktu. Haleluya. Saudara, pemazmur adalah yang menulis kitab Mazmur ini. Mazmur ini adalah kitab yang penuh dengan pujian. Ya, kita semua tahu Mazmur ini ditulis oleh seorang raja. Raja yang senang memuji Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Mazmur ini ada 150 fatsal. Ya. Ini mengisahkan bagaimana seorang raja, ya, seorang raja, saudara, yang terkenal di zaman bangsa Israel ini, dia adalah seorang yang senang sekali memuji. Ya, haleluya. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Itulah Raja Daud. Dia tidak bisa diam tanpa memuji Tuhan. Haleluya. Tadi nyanyian saya sempat mendengar. Ya, bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, selalu ada pujian. Amin. Ya, haleluya. Kita boleh baca lagi dalam Mazmur 34. Pemazmur juga, ya. Mazmur 34. Mari saudara kita baca ayatnya yang kedua. Ayat 2. Haleluya. Mazmur 34 ayat 2, ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kalau di elektronik itu ayat 1 akhir, ya. Haleluya. Atau ya, di elektronik saudara ayat 2 itu sudah ayat 3 sebenarnya, ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, ya. Haleluya. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Ya, luar biasa. Jadikanlah pujian bagi yang menjadi bagian dari hidup kita sebagaimana Raja Daud. Ya, sudah menjadi hidupnya sehari-hari di rumah, di jalan, di tempat kerja. Biarlah pujian itu juga menjadi bagian hidup kita. Amin, saudara. Ya, biarlah pujian itu jadi bagian hidup kita. Seperti Daud katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Bukan hanya di saat dia merasa ada kemenangan, tidak. Tetapi pengakuannya bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan hanya di waktu pagi, bukan hanya di waktu dia bangun, tapi ada orang bangun lupa doa. Ada orang bangun senang sekali berdoa. Ya, begitu kita buka mata, oh terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Memuji Tuhan. Ya, begitu bangun, ya, kalau istri saya, kalau dia sudah bangun, saya masih tidur, dia sudah nyanyi. Ya, cepat-cepat. Haleluya. Ya, biar lagi tidur kalau dia sudah nyanyi, apalagi suaranya ya melengking, biar masih ngantuk-ngantuk, terpaksa, bukan terpaksa, tapi harus sadar, haleluya. Di waktu pagi,
kita boleh memuji Tuhan. Seperti Daud katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Waktu pagi, haleluya. Waktu siang, waktu malam. Ya, mari kita jadikan hidup kita di segala waktu. Ya, haleluya. Kita mau paksakan hidup kita ini untuk bisa memuji Tuhan. Tadi dikatakan bahwa jangan hanya di saat kita ya terima paycheck, haleluya. Jangan hanya pada saat buka apa, kalau di sini raport atau apa? Raport ya, anak-anak sekolah. Wah, saya punya raport bagus. Ya, apa? Senang. Tapi di saat kita mendapat soal yang sulit, aduh. Ya. Mari jadikanlah pujian kepada Tuhan itu dalam segala waktu. Karena puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Ini Daud, saudara, seorang raja. Puji-pujian selalu ada di mulutnya. Bukan apa istilah katakan go apa satu. Kalau Daud puji-pujian ada di mulutnya, tapi ada orang lain di mulutnya ada go sheep. Haleluya. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, ya, biarlah di mulut kita ada puji-pujian. Amin. Karena saat kita memuji Tuhan, apalagi saat kita bersyukur kepada Tuhan, roh kita itu langsung dikuatkan. Ya. Kekuatan roh kita itu kalau kita sering memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Pujian membuka pintu berkat. Ya. Pujian kita selalu itu pasti akan membuka pintu berkat dan mengusir roh-roh setan. Amin, saudara. Ya. Mengusir roh kekecewaan, mengusir roh ketakutan. Haleluya. Di saat kita memuji Tuhan, semua itu akan lari. Ya, tinggalkan kita. Di saat kita memuji Tuhan. Ya, haleluya. Banyak orang memuji Tuhan hanya saat diberkati. Tapi pujian sejati itu lahir dari iman kita. Ya. Haleluya. Bukan dari situasi. Di saat situasi aman, ya, malah lain kali kalau lagi aman-aman, kita malah lupa memuji Tuhan. Ya. Tapi dikatakan jangan hanya pada saat kita aman-aman. Ya. Itu pujian lahir dari iman, bukan dari situasi. Jadi kalau iman kita kuat, maka pujian itu selalu keluar dari dalam hati kita. Mari kita baca dalam Habakuk. Ya. Kitab Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Ini anak-anak sekolah tolong bacain. Cece
atau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kuringan, dan tidak ada limpahan dalam ladang. ayat 18. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin, haleluya. Ya, ayat 18 katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Rupanya Habakuk lebih mementingkan keselamatan jiwanya daripada apa yang ada di ayat 17 tadi. Sebab itu dia bandingkan keselamatan itu dengan berkat-berkat yang ada di dunia ini. Seperti dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ya. Jangankan berbuah, berbunga aja. Ya. Dan pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu tidak menjadi masalah buat Habakuk. Asalkan, haleluya, ayat 18 katakan, Allah yang menyelamatkan aku. Lebih baik Allah, dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Allahnya. Ya. Walaupun katanya domba-domba hilang, walaupun lembu sapi sudah tidak ada di kandang, buah-buahan tidak lagi berbuah. Ini bicara dari hal keadaan dunia ini. Walaupun susah, walaupun sukar, walaupun mengecewakan. Tapi yang penting dia tahu dia diselamatkan. Haleluya. Ya, apa gunanya pohon-pohon buah-buahan berbuah? Ini bicara dari hal ekonomi. Ya. Ekonomi diberkati. Ya. Peternakan diberkati. Uang banyak, tetapi jiwanya tidak selamat. Apa artinya, saudara? Karena semua yang ditulis dalam ayat 17 ini hanya sampai di dunia ini. Ya. Tetapi yang dikatakan dalam ayat 18, dia sangat beria-ria, berarti hidupnya senang. Dia tetap memuji Tuhan karena Allah yang menyelamatkannya. Haleluya. Haleluya. Dia mementingkan keselamatan, mementingkan hidup yang akan datang daripada hidup yang sekarang ini. Hidup kita sekarang ini terbatas. Haleluya. Ya. Walaupun di dunia ini, ya, melihat kita lihat ada macam-macam masalah. Ada masalah-masalah kesukaran, kesulitan, tapi kita lihat juga, loh, ya, dulu kita punya pengerja dulu di sini, ya. Saya masih ingat kalau kita pulang gereja dari Capitol Church, lalu kita lihat di Hall Church sana, di mana rumah-rumah besar, rumah-rumah mewah. Dia suka bilang, "Om, mereka ini kerja apa ya? Rumahnya besar-besar sekali. Garasinya ada yang 4-5. Mereka diberkati. Ya. Tapi kita tidak tahu apakah jiwa mereka diberkati.
Tapi mungkin juga ada yang diberkati secara jasmani, diberkati di dunia ini, dan diberkati oleh Tuhan karena Tuhan menyelamatkan kita. Ya, haleluya. Ini luar biasa. Ada yang diselamatkan, ada yang diberkati di dunia dan diberkati di keselamatan. Tapi ada yang diberkati di dunia, tapi belum tentu diberkati nanti pada akhir kehidupan kita. Ya, seperti ada perumpamaan Tuhan Yesus, seorang kaya dan seorang yang miskin. Ya, dia hanya cari makan aja, menerima sisa-sisa dari orang kaya. Tetapi pada saat dia meninggal, orang kaya ini meninggal juga. Ya, yang orang kaya akhirnya bukan di sorga tetapi di neraka. Tapi orang yang miskin itu ada di sorga. Ya, haleluya. Jadi kehidupan di dunia ini tidak menentukan kita diselamatkan. Hanyalah kalau kita rajin dekat dengan Tuhan. Seperti nyanyian tadi kita nyanyikan tadi. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengetahui dan menyadari bahwa hidup kita itu ada Allah yang menyelamatkan aku, kata Habakuk ini. Haleluya. Jadilah kita ini saksi yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Biarlah kehidupan kita ini menjadi pujian yang hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan hanya di gereja, tapi di jalan, di pekerjaan, ya, di dunia ini. Haleluya. Kalau kita tahu memuji Tuhan, kita tahu menyenangkan hati Tuhan, saudara pun, ya, haleluya, dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita baca lagi satu ayat, Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150. Haleluya. Ini pasal yang terakhir bagi Mazmur atau Mazmur pasal terakhir. Ayat juga ayat yang terakhir, ayat 6. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita masih bernafas sampai hari ini. Amin. Ya. Karena nafas itu mahal, saudara. Amin. Coba saudara iseng-iseng ke rumah sakit. Ya. Di sini kita punya ibu dokter. Ya, haleluya. Itu tangki oksigen. Ini tangki oksigen ini dipakai di rumah sakit kan? Ya. Dan tangki oksigen ini juga kami pakai di bengkel, saudara. Ya. Oksigen untuk dipakai untuk ngelas. Ya. Dan kalau dipakai di bengkel murah, saudara. Ya. Tapi kalau ini dipakai di rumah sakit, ya, ibu dokter tahu murah atau mahal itu. Kalau sudah mau keluar terima bil, kalau di sini mungkin karena ada asuransi, ada macam-macam, ya. Kalau di Indonesia tuh kalau sudah pakai itu, ya,
kecuali ada katanya BPJS. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Karena nafas ini tidak bisa dibeli, saudara. Amin. Ya, satu saat kami di rumah sakit, ada satu ibu, sudah berapa waktu pakai ya apa itu untuk dia bernafas, kelihatan bernafas. Apa itu? Bukan oksigen ya. Apa itu yang jadi kelihatan itu masih bernafas. Dimonitor jantungnya ya. Tapi dokter bilang ini sudah nggak ada dia. Ya. Ini tinggal alat yang memompa dia punya jantung. Ya. Sehingga kelihatan bernafas. Ya. Lalu karena suaminya ada di situ, kami ada di situ, masih juga pengen siapa tahu ada mujizat. Tetapi sebenarnya sudah tidak ada. Saudara tahu, ya ini dokter luar biasa. Dia bilang kamu nggak percaya, dia sudah tidak ada. Ini tinggal monitor, ini tinggal pemompa jantung yang bekerja, ya sehingga kelihatan itu, ya. Tapi kalau ini dicabut sudah habis. Tapi si suami ini masih penasaran. Dokternya bilang saya tes, saudara, sampai diambil air es. Iya, es batu, masa es batu masuk di telinga. Ya, es batu ditaruh air, lalu airnya itu dia teteskan di telinga. Dia bilang kalau dia, coba saudara taruh, jangankan air aja biasa telinga pasti gitu kan. Dia bilang kalau dia ada reaksi, berarti masih hidup. Tapi begitu kasih air es, tidak ada reaksi. Dia bilang, kami sudah berusaha, tetapi Tuhan yang punya itu nafas. Haleluya. Sebab itu, mari kita yang masih bernafas. Haleluya. Kita yang masih hidup. Kita yang masih bergerak. Kita yang masih bangun pagi, masih menghirup udara yang segar. Pujilah Tuhan. Amin, saudara. Ini kata-kata pemazmur dalam Mazmur 150 ayat 6 yang terakhir bagi Mazmur Daud ini. Dia kunci dengan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunggu. Haleluya, haleluya. Hidup ini mahal. Tetapi bagi Tuhan yang percaya kepada Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan mengasihi kita. Bila kita masih bernafas, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tunduk kepala.